Nah, oke, selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih yang sudah menyaksikan video mungkin di part satunya ya. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari part kedua. Jadi gimana kisah selanjutnya? Ikuti terus. Jadi cerita selanjutnya itu ketika udah ada di rumah di pagi hari ya. Di pagi hari itu orang yang merasakan hal-hal mistis itu sudah mulai terasa ketika dia itu bangun tidur. Yang kemarin itu temennya nyamperin ke rumahnya, dan sewaktu dia bangun dia itu nggak merasakan apa-apa. Maksudnya bukan merasakan yang apa ya, ya biasa aja. Jadi dia bangunnya seperti biasa-biasa aja. Nah setelah itu dia melakukan aktivitas yang dimana dia bekerja menjali pasir ya. Jadi dia itu ngangkatin pasir. Setelah itu dia itu ngantuk, rasanya itu ngantuk banget, dan lalu dia tertidur. Udah tidur terus bangun. Apa yang dia rasakan? Ternyata yang dia rasakan itu dingin banget. Wah, ini kok badan saya dingin banget ya, padahal cuaca itu sangat terik panas gitu kan. Sampai dia tuh ngomong sama temennya, lu ngerasa dingin gak sih? Kamu ngerasa dingin gak sih gitu kan. Nah terus temennya jawab, enggak, malah panas, tapi kok saya tuh rasanya dingin banget gitu loh. Nah di situ udah mulai kerasa bahwa badannya itu ngerasa nggak enak gitu kan. Nah terus setelah itu dia tuh ngerasa kayak sakit, makan nggak enak, terus perutnya itu mual banget gitu kan. Nah sampai sewaktu-waktu dia ngerasa di punggungnya tuh panas. Jadi di punggung sebelah sini dia tuh ngerasa panas banget gitu kan, panas banget. Tapi dia tuh ngiranya biasa aja gitu kan, ngiranya ya sakit badan karena dia habis kerja gitu. Terus lama kemudian dia tuh sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah terus dia berpikir, coba pas waktu dia sholat, dia tuh ngerasa kalau yang sakit di badannya itu hilang kalau misalkan dia sholat. Jadi seketika dia sembuh. Tapi setelah dia sholat, dia ngerasa aneh lagi nih di badannya nih, rasanya tuh panas dan berat. Nah di situ udah mulai curiga nih kan, wah ini kayaknya tuh ada yang aneh nih gitu kan. Terus dia alhamdulillahnya dia punya om yang bisa ngebantu dia itu bisa ngebaca kena atau enggaknya gitu, atau tempelan atau enggaknya gitu kan. Terus dia iseng nih nanya ke omnya, om badan aku kok ngerasa nggak enak ya, ngerasa panas gitu loh, di punggungnya itu ngerasa panas, apakah ada sesuatu yang nempel di badan saya gitu kan. Terus waktu itu omnya tuh bilang kayak gini, kalau lagi sakit ya emang badannya kayak gitu, nggak paling nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, terus dia jawab, enggak, ini tuh rasa beda gitu loh, rasanya tuh dingin, panas, terus berat di sini. Itu kalau misalkan sakit badan biasa tuh nggak kayak gitu kan. Nah, terus umumnya tuh lihat ke orang itu gitu loh, lihat kalau oh yaudah saya bantu, yuk kita ke kamar gitu kan. Lalu omnya tuh ngajak ke kamar, dan di situ dia melakukan tarikan yang ya mungkin nyari sesuatu, siapa tahu ada yang nempel gitu kan. Dan ternyata ini teman-teman ya, dan ternyata ini Wak, ada jenglot yang nempel di belakang sini, kata omnya gitu kan. Nah setelah dia baca ayat-ayat kayak gitulah, nah terus dia ketarik nih, loh kok ada yang nempel sih gitu kan. Nah, nyampe omnya tuh juga bingung gitu kan, saya juga nggak tahu,
terus lanjut cerita, dia udah langsung ditarik kayak gini. Nah setelah ditarik itu rasanya kayak gimana? Rasanya tuh kalau misalkan darah yang gini tuh kayaknya ngumpul, tapi kalau setelah ditarik itu udah jalan semua ke area tubuh gitu. Jadi ngerasa enak gitu loh. Nah di situ dia ngerasa bahwa wah iya bener nih saya itu ketempelan gitu kan. Dan ketika tanya ke omnya, ketempelan apa itu om? Kamu tuh ketempelan jenglot. Jenglotnya tuh gede banget, jenglotnya gede tapi dia gendong-gendongan ada 2 gitu nempel di sini. Nah, terus omnya tanya tuh, kamu tuh main gimana sih kok ada sampai ada jenglot nempel kayak gini. Nah terus dia cerita gini, om saya tuh waktu itu malam-malam ini menyuruh temennya buat moto-moto di rumah kosong itu gitu loh. Oh pantesan, itu kenapa saya yang kena ya om? Ya kan kamu yang nyuruh gitu loh, kamu yang iseng, jadinya mungkin si jenglot ini nempelnya ke kamu gitu. Nah dari situlah dia punya pengalaman mistis yang sebelum-sebelumnya dia belum merasakan hal-hal mistis kayak gitu. Tuh. Nah, jadi mungkin itulah cerita dari teman saya yang ketempelan jenglot di rumah kosong. Kalau saya sih ya percaya nggak percaya, karena memang makhluk astral kayak gitu tuh di sekeliling kita itu ada. Yang penting kita itu selalu menghargai di mana tempatnya. Mungkin kita permisi aja dulu gitu. Nah mungkin itu sekian cerita mistis terkait jenglot di rumah kosong. Jadi buat para teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya, dan tunggu kisah mistis yang selanjutnya. Bye bye.